الله تعالى ونفعنا به وإياكم بما فيه وفهمه وأمتنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. في كيفية إنزاله. Jadi fi kaifiyati an-naw' as-sadis asyar yaitu pembahasan atau bab yang nomor 16 atau naw' macam sing nomor 16. Fi kaifiyati inzalihi di dalam tata cara bagaimana Al-Qur'an diturunkan. Sekali lagi, tata cara bagaimana Al-Qur'an diturunkan. Al-mas'alah ula. Masalah pertama. Masalah bukan masalah loh ya, tapi pembahasan pertama. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu al-mas'alah itu artinya pembahasan. Tapi kalau muskilatun atau muskilah itu baru permasalahan. Jadi baru betul-betul masalah. Al-mas'alah ula di dalam ini fihi masail ada beberapa pembahasan. Al-mas'alah ula yaitu masalah pertama atau pembahasan pertama. Kaifiyatu inzalil Quran minal lauhil mahfuz. Sekali lagi, turunnya Al-Quran, tata cara turunnya Al-Quran dari lauhul mahfuz. Qala ta'ala syahrul ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah berfirman bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Wa qala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan kemudian Allah juga berfirman bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ikhtalafa fi kaifiyati inzalihi minal lauhil mahfuz ala salasati aqwal. Jadi ulama berbeda pendapat tentang tata cara turunnya Al-Quran dari lauhul mahfuz menjadi tiga perbedaan pendapat. Menjadi tiga pendapat. Yang pertama, ahaduha wawal al-asoh al-ashhur. Jadi itu adalah pendapat yang paling sahih dan yang paling terkenal. Sekali lagi, paling sahih dan paling terkenal. Annahu, sesungguhnya Al-Quran nazala ila sama'id dunya. Al-Quran turun dari langit dunia ke langit dunia, berarti dari lauhul mahfuz. Lailatul qadri jumlatan wahidah. Pada malam Lailatul Qadar jumlatan wahidah. Jumlatan wahidah itu satu gelondongan, berarti langsung turun 30 juz. Kalau bisa membayangkan itu. Tapi jangan kemudian dibayangkan sampai pada taraf akidah, nanti saya jelaskan. Tsumma nazala ba'da dzalika munajjaman fi 20 sana. Kemudian turun setelah itu ya, munajjaman fi 20 sana. Baru diturunkan secara bertahap dalam 20 tahun. Atau panjenengan menyebutnya 23 tahun. Nah, 23 tahun maksudnya perinciannya kan kalau panjenengan masih memahami pada 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu kalau pemaknaannya panjenengan. Au khamsin wa isyrina atau 25 bulan, 25 tahun, benar. Ala hasabil khilaf fi muddati iqamatihi bi Makkah ba'dal bi'tsah. Atau berdasarkan khilaf berapa lama Nabi di Mekah setelah hijrah. Al-akhraj al-Hakim wal Baihaqi fi sunanihi wa ghairuhuma. Jadi ikhraj ya, mengeluarkan sinten Imam Hakim dan Imam Baihaqi dalam sunannya, wa ghairuhuma, dan selain keduanya, selain Hakim dan Al-Baihaqi, min tariqi Mansur bin Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin qol unzilal Qur'anu fi lailatul qadri jumlatan wahidah. Kali lagi diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar satu gelondongan, satu blek langsung ila sama'id dunya. Nah, ke langit dunia. Langit dunia ini nanti dalam bahasa setelahnya ya, dalam bahasa setelahnya itu seringkali disebut dengan Baitul Izzah. Jadi sama'id dunya, ke langit dunia ini seringkali disebut Baitul Izzah. Nah, jadi kalau ada istilah Baitul Izzah itu di mana dikatakan kalau sama'id dunya itu adalah kata lain dari Baitul Izzah. Rafi'in nujum, dan adanya sama'id dunya itu di antara bintang gemintang. Ya, wa kana Allahu yanziluhu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi asari ba'.
Jadi sedikit baru kemudian dari langit dunia diturunkan kepada Nabi itu sedikit demi sedikit. Jadi gambarannya begini. Gambarannya ada tiga proses. Okay. Ada tiga proses. Yang paling atas, kalau panjenengan coba tangan panjenengan di angka 3, jadi 3 di tengah itu, 3 aja. Tangan jenengan ada 3, kemudian yang jari telunjuk ditaruh paling atas. Nah, jari telunjuk ditaruh yang paling atas, secara memahaminya begini. Ya, jari telunjuk yang paling atas ini adalah Lauhul Mahfuz. Ya, kemudian ada jari tengah di bawahnya. Jari telunjuk yang paling atas ini adalah Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Ini 30 juz penuh, atau ya Rasul Quran yang kita tahu hari ini. Berarti langsung satu gelondongan dari Baitul Izzah ke dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Dari langit dunia yang tadi jari tengah ini diturunkan secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi selama 23 tahun. Ya, yang paling bawah sendiri atau jari manis ini adalah Nabi, dianggap saja Nabi. Jadi ada 3 fase. Yang pertama adalah Lauhul Mahfuz, yang kedua Baitul Izzah, yang ketiga Nabi. Nah, yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini langsung 30 juz wahyu, ya. Kemudian dari sini, dari Baitul Izzah ke Nabi itu selama 23 tahun. Selama 23 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun, sesuai dengan kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Sebelum saya lanjut, sampai sini paham? Monggo ada yang jawab, sampai sini paham? Oke, paham Ustaz. Paham ya, kalau tangannya tadi menggunakan itu insya Allah paham. Nah, jadi ada 3 fase kalau dari pendapat pertama. Monggo yang lain, yang ada yang bertanya? Berarti kajian Nasil Mansur itu emang udah ditetapkan sebelum ini. Apa? Kajian apa? Nasah Mansur. Kajian Nasah Mansur. Itu nanti. Kenapa nanti? Karena memang pembahasannya nanti ada di belakang. atau panjenengan kebagian bab itu lebih ini lagi gitu. Karena nanti ada bab-babnya tersendiri. Sebentar, itu nanti bisa jadi kemudian diturunkan pada fase ya yang 23 tahun itu memang sudah ada penggantinya sebenarnya. Nah, makanya nanti nasah mansukh itu kan dibagi menjadi, ada yang mengatakan 3. Jadi manasahu hukmuhu wa nasahu rasmu. Jadi ada yang dinasah rosemnya, jadi Al-Qur'annya dinasah atau dihapus ya, dan hukumnya juga dihapus. Ada yang rosemnya dihapus tapi hukumnya tetap, seperti ayat tentang muhsanat, orang yang berzina itu. Orang yang berzina yang sudah menikah. Ayatnya kan asy-syaikhatu was-syaikhu idza zanaya farjumuhuma. Misalnya, itu ayatnya dihapus tapi kemudian hukumnya masih tetap ada. Ada yang hukumnya dihapus tapi ayatnya tetap ada, atau ada yang hukumnya ayatnya dihapus, hukumnya ada yang hukumnya tidak ada, ayatnya tetap ada. Nah, itu tergantung nanti pembahasan tentang nasah mansukh. Itu belakang. Ya, sedikit saja lah ini sebagai gambaran. Terus kemudian wa akhrajal hakim wal baihaqi fi sunani wa sampun ini, kemudian akhrajal hakim wal baihaqi aidan, dan dia ini ya dari Imam Hakim dan Imam Baihaqi juga. Begitu juga Imam Nasa'i min tariqi Dawud bin Abi Zaid bin Abi Hind, ya, an Ikrimah maula Ibnu Abbas, itu berarti masanya tabi'in. Ikrimah sahabat Ikrimah min dari tabi'in. Kalau an Ibnu Abbasin itu saking sahabat, ya. Qol sanjang sing dawuh sapa, berarti Ibnu Abbas sanjang. Unzilal Qur'anu jumlatan wahidan ila sama'i dunya lailatul qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia secara langsung. Jadi secara gelondongan, sakblekan. Summa unzila ba'da dzalika bi 20 sana, kemudian diturunkan setelah itu 20 tahun, selama 20 tahun. Summa qara'a wa la ya'tunaka bi matsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Jadi maksudnya bahwa diturunkannya Al-Quran itu sesuai dengan hasabil waqa'i, sebagai hadisah atau hawadis atau waqa'i. Jadi sesuai dengan kejadian-kejadian yang akan dialami oleh Rasul. Nanti jawabannya ini. Jadi melalui wahyu.
Apakah semuanya wahyu? Kan ayat 33, wa Qur'anan qara'nahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Jadi di situ ada kata-kata ya, wa nazzalnahu tanzila. Nah, kalau dari wazan nazzalna atau fa'ala atau darraba itu berarti menunjukkan tikror. Menunjukkan kalau sudah menunjukkan tikror itu berarti artinya berkali-kali. Kalau berkali-kali berarti tadi diturunkan secara bertahap. Paham ya? Jadi secara bertahap. Itu hanya dari segi lafadznya saja. Itulah kenapa sekali lagi saya bilang menjadi mufasir itu susah. Sekali lagi menjadi mufasir itu susah karena harus memahami bukan hanya per kata, bahkan nanti itu per harokat, per huruf itu punya makna masing-masing. Itulah kenapa ada ilmu namanya ilmu asrarul huruf, ilmu rahasia-rahasia huruf daripada Al-Quran. Itu nanti ada hurufnya sendiri. Itu atau disebut dengan masa sekarang mungkin ilmu semiotika Al-Quran. Pun itu dari situ sudah bisa kita nalar ya. Wa akhrajahu Abi Hatim Ibnu Abi Hatim min hadzal wajh. Wa fi akhirih fakana al-musyrikuna idza ahdatsu syai'an ahdatsallahu lahum jawaban. Biasanya orang musyrik itu kalau ada kejadian sesuatu biasanya Allah akan menjawab kejadian itu, kemudian Allah akan menjawab dari kejadian itu misalnya dengan wahyu. Wa harajal hakim Ibnu Abi Syaibah min tariq Hasan bin Furas an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala fusila al-Qur'an min al-dzikri wa wada'a fi baitil izza min sama'id dunya wa ja'alu Jibril yanzilu bihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ dijelaskan ya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di mana diletakkan di mana di Baitul Izza. Baitul Izza itu letaknya di mana? Di sama'id dunia. Ya, di langit dunia. Kemudian baru Jibril menurunkan itu kepada Nabi secara bertahap. Ya, pun sebelum saya membahas ke bab Tuhan atas atau Allah ada di atas, itu tidak boleh. Karena akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah Allah tidak bertempat dan Allah tidak terhubung oleh masa ya, tempat dan waktu. Nah, makanya bagaimana caranya ini? Sekali lagi ya, bagaimana cara wahyu diturunkan? Wallahu a'lam bishawab. Bahkan langit dunia pun kita juga belum tahu. Batasan langit dunia itu seperti apa? Batasan langit ini seperti apa gitu. Jadi itu wallahu a'lam bishawab. Karena letaknya sendiri kita juga belum mengetahui. Kemudian apakah itu menunjukkan sifat ulu, sifat tinggi dan seterusnya? Buatan. Ini rananya bab akidah. Kapan-kapan kalau ada waktu kita sinau bab ini. Lanjut ya, asaniduha kulluha sahihah. Sekali lagi, pendapat-pendapat yang atas ini semuanya itu sahih. Jadi sanad-sanadnya sahih. Dan begitu juga yang bawah itu sampai halaman 95 ya. 95 itu juga sama pendapatnya rata-rata berkenaan sampai ke bawah sampai al-qaul asani halaman 95 sampai qaul sani itu semua mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar kan ada yang mengatakan malam nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan malam nuzulul Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Sekali lagi kan kemarin kita sudah berdebat itu. Nah, itu diturunkan pada malam Al-Quran, diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Iya, pada malam Lailatul Qadar. Allahu alam, siapa yang tahu? Mungkin Lailatul Qadar juga para ulama masih mendebatkan itu. Bisa jadi turunnya ada yang mengatakan di awal Ramadan, ada yang di pertengahan, atau al-ashr al-akhir. Kebanyakan para ulama mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka tidak mau 17, mau berapa, itu menunjukkan bahwa Al-Quran turun di situ. Dan setiap tahun Al-Quran juga turun. Al-Quran juga turun, baik itu di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lain. Ya, bahkan kemarin kalau yang penjelasan di atas itu, bahwa Al-Quran itu turun pada setiap tahun pada malam Ramadan, malam Lailatul Qadar. Sampai sekitar 20 tahun atau kemarin berapa 20 malam
Lailatul Qadar dan seterusnya. Nah itu kan sudah selesai bab itu. Pun sekarang pendapat kedua. Sebelum saya lanjutkan pendapat kedua, tadi ada yang belum paham atau sudah paham? Ampun nggih, paham nggih? Paham Ustaz. Lanjut. Nggih. Lanjut. Qultu wa mimman qala bi qauli al-qaul atsani. Halaman 95 ya. Sampun di situ nggih. Oh nggih, al-qaul atsani. Annahu nazala ila sama'id dunya fi isyrina lailatal qadr. Lailatul Qadrin. Eling-eling ya. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia, berarti ke Baitul Izzah dalam 20 malam Lailatul Qadar. Berarti berapa? 20 tahun. Au salasi wa isyrina atau 23 malam. Au khamsin wa isyrina atau 25 malam. Fi kulli lailatin ma yuqaddiru insar fi kulli sana, dan itu sudah ditakdirkan Allah atau sudah diperhitungkan oleh Allah setiap tahun itu atau setiap malam itu berapa kadar diturunkannya sampai selesai pada, yaitu tadi ada yang 20, ada 23 atau 25 malam. Summa nazala ba'da dzalika munajjaman fi jami'is sana, kemudian diturunkan secara bertahap, ya, secara bertahap pada 1 tahun penuh. Jadi Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, kalau pendapat pertama langsung satu blek, ya, 130 juz. Kemudian pendapat kedua dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah ke langit dunia itu selama berapa? 20 malam Lailatul Qadar, 23 atau 25 malam Lailatul Qadar. Ya, sampai sini paham? Enggak, Ustaz. Paham ya? Jadi perbandingannya begitu. Kalau yang pertama gelondongan, kalau ini selama 23 malam, berarti bertahap juga. Turunnya bertahap juga kepada ketika turun ke Baitul Izzah. Ya. Terus sebentar saya baca, nanti panjenengan akan saya ringkaskan. Pada dalam qaul zakarul Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini yang diucapkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi atau pengarang kitab Razi. Wa qala yahtamilu annahu kana yanzilu fi kulli lailatin qadrin ma yahtaju an-nas fi ila inzalihi ila mithliha min al-lawh ila as-sama'i dunya thumma فهل هذا أولى أم أول؟ قال ابن كثير هذا الذي جعل احتمالا نقل التردد المقاتل في الحيان وحكى الإجماع على أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. Nah, kalau pendapat ini, ya sekali lagi pendapat ini tentu menurut Imam Ibnu Katsir ya mungkin saja, gitu. Mungkin saja bisa jadi ini hanya kejadian itu ya juga mungkin. Tapi ijma'nya ulama seluruhnya yang tadi disebutkan di atas itu turunnya secara jumlatan wahidah. Jadi ini hanya satu pembahasan dari sekian pendapat. Ini satu pendapat dari sekian banyak pendapat ya terkait dengan turunnya Al-Quran. Jadi kalau di sini disebutkan pendapat ini fikul lailatul qadar mayahtaznas ila izalihi. Jadi kalau manusia sudah butuh jawaban, kalau orang sudah butuh jawaban berkenaan dengan wahyu baru kemudian diturunkan seberapa begitu. Itu maksudnya begitu. Kemudian qultu, ini pendapatnya Imam Suyuti. Wa mimman qala bi qawlihi muqatil al-Khulaim wal Mawardi. Jadi imam yang hampir yang sama mengucapkan pembahasan ini, Imam Halimi dan kemudian Imam Mawardi. Wa yuafiquhu qawlu Ibnu Syihab, dan ini sebagaimana persis dengan apa yang diucapkan oleh Ibnu Syihab, mungkin Ibnu Syihab Az-Zuhri. Akhirul Qur'ani ahdan bil arsy ayatud dain. Yaitu kemudian akhir ayat adalah ayat tentang dain, tentang utang piutang. Wal qaul asalis, ini pendapat ketiga. Tadi 1, 2 sudah mengerti, sekarang ketiga. Annahu tudi'a inzaluhu fi lailatul qadar. Mulainya, nah itu. Ini sekarang pendapat ketiga. Kalau tadi bahwa Lailatul Qadar sudah pasti turunnya Al-Quran 30 juz, yang kedua selama 20, 23, 25, sekarang pendapat ketiga. Awalnya saja yang malam Lailatul Qadar
Tapi setelah itu summa nazala ba'da dzalika munajjaman, baru kemudian setelah malam Lailatul Qadar sebagai pemulaan turunnya Al-Qur'an itu diturunkan, baru kemudian sisanya itu diturunkan secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda, dalam fi awqatin mukhtalifah min sahiril awqat. Jadi pada waktu-waktu yang berbeda-beda. Jadi pendapat pertama, kedua, dan ketiga. Kalau ketiga ini hanya awalnya saja malam Lailatul Qadar. Awal itu, ya, tapi kemudian diturunkan secara bertahap. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Syarhil Bukhari, ismuhu Fathul Bari. Jadi kitabnya Syarah Bukhari itu Fathul Bari. Ini loh, kowe kan delok iku panjenengan kan mirsani ya Ibnu Hajar fi Syarhil Bukhari. Kenapa kok nggak disebutkan fi Fathul Bari? Kenapa kok disebutkan Syarahnya Bukhari? Itu sesungguhnya biasanya ulama itu karena yang terkenal itu Imam Bukhari. Makanya disebut syarahnya Imam Bukhari. Jadi orang akan nggak bingung. Oh, syarahnya Bukhari ya pasti merujuknya ke Fathul Bari memang, yang dikarang oleh Ibnu Hajar. Tapi nama Bukhari itu begitu terkenalnya, sehingga orang tidak asing kemudian menyebut nama Fathul Bari. Itu begitu. Kemudian al-awwal huwa as-sahih al-mu'tamad. Lah, baru pendapat ini Ibnu Hajar Asqalani mengatakan pendapat yang awal tadi adalah pendapat yang benar dan mu'tamad. Sekali lagi, pendapat yang sahih al-mu'tamad, sahih mu'tamad bisa dan harus dipegang teguh. Qala wa qad haka al-Mawardi qawlan rabi'an annahu nazala min al-lawhil mahfuz jumlatan wahidah wa anna al-hafadhata najjamathu ala Jibril fi 20 laila. Dan apa nggih? Disebutkan Imam Mawardi bahkan menyebutkan bukan hanya 3 pendapat tadi, ada qaul keempat rabi'an. Napa? Annahu nazala minal lauhil mahfuz, sesungguhnya Al-Qur'an itu turun dari Lauhul Mahfuz jumlatan wahidan, satu gepok langsung ya, 30 juz langsung. Wa anal hafadhah, di sini disebut hafadhah itu bisa jadi menghafalnya, kemudian bisa jadi malaikat yang menjaganya gitu, kemudian diturunkan kepada Jibril secara bertahap fi 20 laila, pada 20 malam. Tapi sekali lagi, bahasa yang diturunkan kepada malaikat Jibril itu bukan diwahyukan, tapi diilhamkan. Karena sejatinya wahyu itu hanya kepada Rasul. Kalau kepada malaikat Jibril, yaitu berarti alhamahu. Nanti kalau nggak salah di bab setelah ini ada kata-katanya bahwa innallaha alhamahu ala Jibril. Sesungguhnya Allah mengilhamkan itu kepada malaikat Jibril. Itu ada kata-kata seperti itu. Jadi bukan diwahyukan, tapi diilhamkan kalau kepada malaikat itu. Najjamathu ala Jibril fi 20 laila wa anna Jibril najjamahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi 20 sana. Okay. Jadi pendapat keempat, Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz satu gepok, gelondongan, langsung selesai. Wa annal hafadata najjamathu ala Jibril. Kemudian malaikat yang menjaga itu secara bertahap diberikan kepada malaikat Jibril pada 20 malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, pada 20 malam Lailatul Qadar. Kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Ya, kepada malaikat Jibril. Baru setelah 20 malam, malaikat Jibril ya, yang sudah kemudian dihafalkan 20 malam itu, baru kemudian malaikat Jibril mewahyukan, bukan mewahyukan, ya, memberikan wahyu itu kepada Nabi selama berapa? Fi 20 sana, dalam 20 tahun. Jadi 20 tahun. Wahada aidun gharib, tapi pendapat ini gharib, asing, aneh, enggak tahu krungu gitu. Wal mu'tamad anna Jibril kana yu'ariduhu fi Ramadan bima yanziluhu bi alaihi tulas sana. Nah, jadi malaikat Jibril itu memberikannya pada bulan Ramadan, ya, yu'aridu fi Ramadan bima yanzilu bihi alaihi fi tulis sana. Jadi kemudian disampaikan secara sepanjang tahun gitu. Faqala Abu Syama ka'anna sahib hadzal qaul aradal jam'a bainal qaulain al-awwal wa tsani. Sebenarnya pendapat ini Abu Syama mengatakan ya, pendapat ini sebenarnya hanya pengen menggabungkan antara pendapat pertama dengan kedua saja. Pendapat keempat tadi nih hanya pengen gabung-gabung notok gitu loh. 20 malam kepada Jibril, sing iki kepada
kepada Nabi 20 tahun gitu kan, hanya pendapat pertama dan kedua saja itu yang mau digabung. Ya, itu hanya seperti itu saja gitu. Ya, ternyata ulama juga seperti itu, senang menggabung-gabungkan pendapat-pendapat. Jadi seolah-olah menyebutkan ada beberapa kaul tentang hal itu. Ya ini sebagai ijtihadnya para ulama. Karena dulu masih belum ada ya, fokus tentang ijtihad ini, maka kemudian ketika salah diganjar satu masih. Nah, kalau benar ganjarannya dua. Nah, kalau kita sekarang kan enggak, kita itu masanya adalah masa istiqra. Kita hanya masa meneliti saja. Masa kita itu meneliti kitab-kitab dulu itu pernah ada masalah ini atau enggak gitu. Nah, kalau dulu betul-betul ijtihad untuk menentukan sesuatu yang benar, yaitu kayak ngono, kayak panjenengan sing sering-sering sinau dan ngerti pendapat-pendapat. Kemudian kultu adalah di hakal mawarati harja ibn Hatim min tarikh tuhak an ibn Abbas qal nazal al-Qur'an jumlatan wahidan min indillahi min Allahil mahfid ila as-safaratil kiram al-katibina fis sama'i dunya. Wa najamat as-safara ala Jibril isrina laila wa najamu Jibril ala Nabi isrina sana. Nah, kalau ini baru disebutkan kalau pendapatnya Mawardi dan Abi Hatim An-Tuhak dari Ibnu Abbas itu Al-Quran diturunkan jumlatan wahidah, satu langsung dari sisinya Allah ke Lauhul Mahfuz. Kemudian ila safaratil kiram, pada malaikat safarah yang mulia yang menulis semuanya. Di mana? Di Baitul Izzah itu sama dunya. Kemudian najamud as-safarah. Jadi malaikat safarah itu yang menjaga ini tadi kemudian diberikan kepada malaikat Jibril 20 malam, kemudian oleh malaikat Jibril diberikan kepada Nabi selama 20 tahun. Ya seperti itu saja, itu penggabungan sama. Ini ingin memperjelas Imam Suyuti tentang pendapat keempat itu saja. Betul. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama yang paling benar, yang kedua pendapatnya seperti itu, dan yang ketiga seperti itu. Baru pendapat keempat ini menggabungkan antara pendapat pertama dengan pendapat kedua saja. Oke, seperti itu terkait dengan pendapat-pendapat para ulama tentang bagaimana tata cara turunnya Al-Quran. Sampai sini ada yang ditanyakan apa Badan? Sebelum saya lanjut. Kalau Ustaz. Iya, tanya. Pas waktu Isra Mi'raj niku apakah itu termasuk pada langit dunia apa langit akhirat kan untuk yang kemarin ada ayat yang secara langsung diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah seperti itu. Gimana Mas? Bukan Pirsa. Niku waktu Isra Mi'raj niku kan ada ayat yang diturunkan langsung oleh Allah kepada Rasulullah. Itu apakah termasuk kepada langit dunia apa dari Lauh Mahfuz itu? Ya wes, pertanyaannya apa? Jadi ketika Rasul niku kepanggil Allah, kemudian diberikan perintah sholat dan lain sebagainya niku. Sholat diberikan perintah sholat, Rasul niku kan dikatakan bertemu Allah. Sekali lagi dikatakan bertemu Allah. Nah, bertemunya niku pripun? Apakah ada satu tempat? Kalau satu tempat berarti Tuhan bertempat. Bayangno ya, gak boleh. Kalau Tuhan bertempat, itu berarti sama dengan makhluk. Kalau Allah butuh tempat, itu berarti sama dengan makhluk. Tidak boleh dibayangkan itu ada di mana. Sekali lagi, tidak boleh dibayangkan ada di mana. Kalau saya jawabnya tetap wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak boleh Allah dikaitkan dengan tempat atau waktu. Apakah di langit akhirat, apakah kemudian di langit dunia, apakah kemudian ini. Itu kalau kita, jadi nanti kita kalau mengaitkan dengan itu, ya kita nanti bisa jadi mujasimah. Gitu. Mujasimah itu aliran kalam, aliran ilmu kalam atau aliran akidah yang kemudian menjisimkan Allah. Allah itu punya jisim, Allah punya perangkat yang ketika itu Allah butuh tempat, Allah butuh dan lain sebagainya gitu. Allah punya tangan, misalnya ya Allah dipahami betul-betul. Allah punya tangan gitu. Nah, kalau kita kan bukan. Nah, apakah seperti itu? Perlu diperhatikan betul-betul. Al-awwal kila asirru.
rahasia atau asrar, ya, rahasianya kenapa Al-Quran diturunkan satu jumlatan wahidah ke langit dunia, sama itu tafhimu amri, untuk memperjelas perintah Allah, wa amri man nazala bih, untuk memperjelas urusan orang yang diturunkan atasnya atau Al-Quran yang diturunkan atasnya. Wa dzalika bi'ilami sukkanis samawatis sab', itu agar diketahui penduduk langit baik pertama sampai ke-7 dalam gambaran tertentu, ya, agar iki lho ono Al-Quran mudun, jadi penduduk langit pertama sampai ke-7 ku ben ngerti. Nah itu loh, itu pendapat pertama, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara jumlatan wahidah, lagi ditaruh di Baitul Izzah, ditaruh di ini, itu maksudnya seperti itu. Anna hadha akhirul kutub al-munazzal ala khatamir rusul, ini Al-Quran atau kitab terakhir yang diturunkan kepada ben ngerti kabeh, maksudnya ben ngerti kabeh kalau ini adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada nabi terakhir atau rasul terakhir, paling api-apinya umat, di asyrafil umam, dan kepada umat yang paling mulia juga, ya, umat yang kuntum khaira ummatin itu, pada umat yang mulia juga. Qad qarrabna ilaihim linunzilahu alaihim, jadi agar kami dekatkan dan kami turunkan Al-Quran itu kepada mereka. Walaula annal hikmatal ilahiyya iktatat wusulahu ilaihim munajjaman bihasabil waqa'i la hadata fi ilal ardi jumlatan. Seandainya Al-Quran itu diturunkan, jadi itu ada hikmah ilahiyah, ada hikmahnya, ya, hikmah langit, hikmah ketuhanan. Kenapa Al-Quran diturunkan munajjaman sesuai dengan kejadian-kejadian? Kalau bukan karena kejadian-kejadian itu, maka sungguh akan diturunkan Al-Quran itu langsung ke bumi secara langsung, kayak kitab-kitab terdahulu. Karena kitab-kitab terdahulu itu diturunkan secara langsung. Kasairul kutub al-munazzal qabla, sebagaimana Al-Quran itu, sebagaimana Al-Quran diturunkan kitab-kitab sebelumnya, seperti diturunkan yang kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan langsung seluruhnya kepada Rasul yang diberi kitab, ya, tanpa melalui munajaman, tanpa bertahap. Walakin Allah bayana bainahu wa bainah, ini agar Allah memberikan perbedaan atau bayana itu memperjelas perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang sudah diturunkan terdahulu. Itulah kenapa Al-Quran sebagai furqan, sebagai pembeda, sebagai Al-Kamil, sebagai pelengkap dari kitab-kitab terdahulu, itu sirinya di sini. Kalau bahasa ulama, sirinya atau rahasianya itu di sini. Nah, itu maksudnya sebagai pembeda. Nah, wa ja'ala lahu amrayn inzalu jumlatan summa inzalu mufarraqan. Allah menjadikan itu satu jumlah dalam satu sisi, Lauhul Mahfuz ke sama'id dunia, ke langit dunia, ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan lagi secara mufarraqan, secara bertahap. Kenapa? Untuk tasyrifan lil munazzal alaihi, sebagai tasyrifan, sebagai keutamaan atau mulianya, menghormatinya pada orang yang diturunkan atasnya, berarti pada Nabi Muhammad SAW. Pada dzalika Abu Sama fil Mursad al-Wajiz. Ya, jadi ini disebutkan oleh Abu Sama dalam kitab Mursad al-Wajiz. Wa qala al-Hakim at-Tirmidzi unzila al-Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'i dunya. Ini Al-Quran diturunkan secara jumlatan wahidan ke langit dunia, ke Baitul Izzah, tasliman minhu lil ummah, maka na'abrozilakum minul haddi lima ba'asi Muhammad, ya, agar umat bisa menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wadhalika an Nabi Sata Muhammadin kanat rahmah, karena diutusnya Nabi menjadi Rasul, niku sebagai rahmatan lil alamin. Falamma kharajat rahmat bi fathil ba'i ja'at bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Ya, dengan bagaimana bagaimana rahmatnya Nabi itu bisa diketahui umat seluruhnya, tentunya dengan apa? Ja'at bi Muhammadin wa bil Quran. Sekali lagi, karena Nabi dimuliakan dengan adanya Al-Quran yang berbeda dengan kitab-kitab
sebelumnya. Wa wadu Al-Quran di Baitul Izzah di samai dunya yakuna fi haqqid dunya. Jadi ada batasan dunia. Ditaruh di Baitul Izzah itu karena memang agar wahyu itu masuk ke langit dunia. Dan masuk ke langit dunia, wahyu itu kalau sudah masuk ke langit dunia atau ditaruh di langit dunia berarti itu juga bagian dari rahmatnya Allah. Wa wadu'atin nubuwah di qalbi Muhammadin, kemudian ketika diletakkan kenabian di dalam hati Nabi Muhammad, wajah Jibril berisalah di semua wahyu, kemudian kemudian malaikat Jibril menjadikan risalah sebagai rasul, menjadikan Nabi Muhammad sebagai rasul, kemudian diturunkanlah wahyu. Ka'annahu arada ta'ala yusallim hadhihi rahmah allati kanat hatta hadhihi al-ummah min Allah ila al-ummah. Bahwa kemudian ketika seolah-olah di bahasanya Al-Hakim At-Tirmidzi, ketika kemudian dari orang biasa diberikan kenabian, kemudian diberikan kerasulan, dan kemudian diberikan wahyu, seolah-olah Allah itu ingin menunjukkan bahwa rahmatnya Allah berupa Nabi dan Quran itu allati kanat hadhil ummah minallahi ilal ummah. Jadi itu adalah rahmatnya Allah untuk umat ini dari Allah kepada umatnya. Jadi sampai pada taraf itu. Ini disebutkan tentang hikmah-hikmahnya Al-Quran, kenapa diturunkan secara jumlatan wahidah atau secara munajjaman. Nah, kalau di sini yang ketiga, waqala Sakhawi fi Jumalil Qur'an, itu bahkan untuk kemuliaannya, saya langsung baca aja. Wali hadal makna amrun amaro sab'ina alfa minal malaika. Jadi surat Al-An'am khusus untuk memuliakan anak Adam atau manusia, itu diutus berapa? 70.000 malaikat untuk ngawal surat Al-An'am. Bagaimana kita pelajari sebelumnya, musayyaan dan mufradan itu. Kemudian sama sebelumnya yakun lailatul qadar wa qadarna fil azal intaha wasani qala aku sama abair ana nazil jumlatan sama itunya qabla zuhuri nubuwatihi ayakuna ba'daha. Pun di situ jelas semua. Jelas semua, kalau yang di atas itu hampir sama keterangannya dengan yang sebelumnya saya baca. Sekarang masuk halaman 97. Ini 97 langsung pada asalis di tengah. Asalis di bawahnya kultu. Ada pendapat ketiga, asalis. Kalau tadi dijelaskan jumlatan wahidah itu hikmahnya apa, sekarang sirrinya apa atau hikmahnya apa, sekarang khusus yang Masirru fi nuzulihi munajjaman. Abu Sama mengungkapkan ya, apa rahasia dari Al-Quran itu diturunkan munajjaman. Wa hala nazala kasairil kutub jumlatan. Kenapa kok enggak ikut kitab-kitab yang lain diturunkan langsung saja gitu, enggak usah munajjaman. Qulna, kami menjawab, hada su'alun qad tawallallahu jawaba faqala ta'ala, ini pertanyaan ini sudah dijawab oleh Allah dengan firman Allah, wa qala alladziina kafaru la nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir itu mengatakan seandainya saja Al-Qur'an itu diturunkan langsung jumlatan wahidah, langsung sak gebok kepada Nabi kan enak. Nah, jadi orang takon ngono malah dijawab wa qala alladziina kafaru. Pertanyaanmu itu koyo wong kafir biyen tau nakon, tau takon padha koyo ngono gitu. Jadi justru malah menyakiti hatinya. Ada yang tanya seperti itu kok malah dijawab seperti itu. Yu'inuna kama anzala ala qablihi minar rusul. Harusnya kan diturunkan sebagaimana rasul-rasul sebelum Muhammad kan juga begitu. Biqaulihi, kemudian Allah menjawab dengan dawuhnya, kadzalika. Hal seperti itu kami lakukan linusabbita bihi fu'adak. Sekali lagi, linusabbita bihi fu'adak, agar dapat meneguhkan dan mengokohkan hatimu Muhammad. Ai linuqawwi bihi qalbaka, agar kami menguatkan hatimu. Fa innal wahya idza kana yatajaddadu fi kulli hadisatin kana aqwa bil qalbi. Nah itu. Karena kalau Al-Qur'an itu diturunkan satu persatu sesuai kejadian, maka itu akan
merasakan rasa kuat di dalam hati. Jadi maksudnya nancepin nang hati itu kejadian. Misalnya gini, saya gambarkan ya. Kita kalau ada kejadian sesuatu misalnya gempa, kita selalu teringat surat Al-Zalzala, idza zulzilatil ardu zilzalaha gitu kan. Lah yang seperti itu tuh agar memantapkan hati. Sekali lagi agar memantapkan hati Rasul Muhammad SAW. Nah, itu terkait dengan pendapat-pendapat mengenai surah-surah itu. Pun itu sampai di bawah, saya rasa juga sama. Penjelasan tentang misalnya kitab Taurat diturunkan jumlatan wahidah, kemudian di kitab-kitab lain diturunkan jumlah wahidah gitu. Nah, nanti sekali lagi tentang hal ini juga akan dijawab. Nanti akan menjawab sebagian tentang ilmu nasakh wal mansukh. Contoh dalam halaman 99 ya. Coba ditaruh halaman 99 yang bawah. Wa yudhu bidzalika. Itu keterangannya 98, ini semuanya sama. Ya itu wa yudhu bidzalika. Ma akhraja al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Aisyah taqalat, dari Sayyidah Aisyah qalat innama nazala awwala ma nazal minhu suratan minal mufassal fiha dzikrul jannah wan nar. Jadi surat yang pertama atau apa yang pertama dari surat al-mufassal itu diturunkan yang disebutkan adalah menyebut tentang surga dan neraka. Hatta idza sabanna su'ilal Islam nazal halal wal haram. Baru kemudian ketika masyarakat sudah mulai memeluk Islam, sudah mulai tahu tentang Islam, baru kemudian turun tentang halal dan haram. Memang rata-rata surat tentang musyrik itu yang disebutkan adalah surga dan neraka, adab dan rahmat misalnya. Tapi kalau sudah di Madinah, itu baru kemudian halal dan haram, atau disebut dengan muamalah. Dan salah satu ciri khasnya Madaniyah kan mesti berbicara tentang muamalah. Nah itu ketika Islam sudah mulai bagus atau sudah mulai banyak pemeluknya. Walau nazala awwala syai'in la tasrubul khamr. Walaupun yang turun pertama adalah tentang janganlah meminum khamr. Bukan berarti jangan meminum khamr itu adalah bagian dari muamalah, bukan. Karena memang adatnya orang Arab jahiliyah dahulu, mereka senangannya minum khamr sampai kemudian minum khamr itu mereka sholat dalam keadaan minum khamr atau mabuk, sehingga pantas saja teguran tentang minum khamr, larangan minum khamr itu turun di Mekah. Nah, sekali lagi turun di Mekah. Laqulu la nada'il khamra abadan. Bahkan mereka mengatakan ketika turun ayat ini, mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkan khamr atau minuman keras itu selama-lamanya. Walau nazala la taznu. Walaupun turun janganlah kalian berzina. Laqulu la nada'az zina abadan. Kami tidak akan meninggalkan zina abadan. Selamanya kami tidak akan meninggalkan zina. Ketika turun larangan zina, mereka menjawabnya seperti itu. Itu bayangkan bagaimana orang jahiliyah dulu sampai seperti itu. Makanya na'udzubillah, saya menjawab ini sekaligus nuturi panjenengan, utamanya yang perempuan atau laki-laki. Betul-betul jauhi zina, sudah. Betul-betul jauhi zina. Kita sudah jadi tanda umat terbaik. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan sampai kita menjadi tandanya di kiamat. Jadi karena kemudian kita berzina, berarti kita tandanya menungsong akhir zaman. Jadi kita jadi tandanya kiamat, dan kita juga jadi tandanya ahli nar. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati dengan larangan-larangan yang kemudian kita terjang itu. Oke, larangan kita terjang, dosa tidak ketok gitu, dosa tidak kelihatan dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita jadi tanda akhir zaman. Kita jadi tanda elek-elek menungso akhir zaman itu adalah yang berzina, yang di jalan-jalan terang-terangan dan lain sebagainya. Lah, ya na'udzubillah min dzalik, gitulah. Jadi ya jangan sampai kita ini menjadi orang yang menjadi tandanya kejelekan dari umat ini. Lah, summa ra'aitu hadhil hikmah musarrahan biha fi nasikh wal mansukh. Dan kemudian saya melihat hikmah ini terang-terangan berbicara tentang nasakh dan mansukh. Ya nanti maka kemudian pertama turun ini
Ini ada yang mengatakan tasrabul khamr itu atau tadrijul hukmi. Jadi ada tahapan-tahapan juga dalam hukum itu. Tahapan-tahapan dalam hukum itu, misal ketika turun ayat la tasrabul khamr, janganlah kamu minum khamr gitu. Karena tasrabul khamr, napa ayat yang turun was'alunaka 'anil khamri wal maisir gitu kan. Qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Ketika mereka bertanya tentang khamr, di situ dijawab ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar atau mudaratnya lebih banyak. Wa itsmuhum akbaru min naf'ihima gitu. Kemudian setelah itu kan baru mereka bertanya tentang itu, akhirnya mereka tetap saja mabuk kan. Nah, itu ketika tetap mabuk, ketika sholat tetap mabuk, baru kemudian ini masuk kepada ayat kedua. Misalnya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Okay. Jadi ayat berikutnya yang turun, jangan kamu mabuk jangan kamu masuk atau mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Nah, berarti yang pertama ini sudah dinasah. Dan yang terakhir misalnya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam misalnya rijsun min amali syaitan fajtanibu. Nah, kalau sudah seperti itu, iman sudah kuat, kemudian sudah ada kata-kata rijsun min amali syaitan fajtanibu, itu haram mutlak ibaratnya. Maka kemudian mereka menjauhi. Maka ayat yang pertama yang tentang wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kemudian la taqrabus sholata wa antum sukara, itu sudah tidak berlaku lagi. Maka Al-Maki ya, mengatakan bahwa ini bagian dari nasakh mansukh. Ayat yang pertama tadi kemudian dinasakh oleh yang terakhir dengan ayat innamal khamru wal maisir. Ini berarti ayatnya ada, hukumnya tetap ada. Tapi ayat yang pertama tidak berlaku, baru hukum yang terakhir saja innamal khamru wal maisir wal ansab itu yang berlaku. Nah, ini juga bagian daripada nasakh mansukh. Nah, itu begitu cara memahami illah atau bagaimana cara memahami makna daripada Al-Quran, ya, makna daripada Al-Quran atau kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dan seterusnya. Pun itu sekali lagi yang tadi itu baru sekian pendapat dari banyaknya pendapat. Pun sampai sini ada yang tidak paham atau ada yang ditanyakan dari apa yang masih belum bisa dipahami. Ampun ya, saya rasa saya capek ngomong nih. Kalau kamu dapat hadiah terbesar yang Gimana? Ya, insya Allah sampun Ustaz. Sampun ya, sampun paham. Yang lain juga kalau enggak paham, maka silakan bertanya ke kawannya yang paham. Nggih, Ustaz. Jadi nanti ketinggalan macam-macam yang lain ya. Masuk sana itu panjenengan ngirim CV ya, anak foto nih, yang mana CV itu sama Abuya itu di dalam mimpinya ya, itu disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad. Nah, disodorkan kepada Nabi, kalau Nabi bilang iya, ini bisa jadi santri panjenengan, maka kemudian jenengan bisa masuk di situ. Jadi untuk syaratnya masuk itu CV jenengan itu harus diistiqorohkan di Kanjeng Nabi dulu. Nah, itu masa Allah alimnya dia itu. Makanya menjadi rujukan para ulama besar. Pun silakan doanya nanti dipimpin oleh yang laki-laki. Ya, akhirul kalam.